Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Adapun contoh bentuk turunan adalah sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5x. F pangkat 1 x sama dengan 2x tambah 5. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x. F pangkat 1 x sama dengan 3x pangkat 2 kurang 3. Adapun rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Integral A dx sama dengan ax tambah c. 2. Di mana x pangkat n dikali dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 tambah c. Dengan c adalah sebuah konstanta dengan n tidak sama dengan minus 1. Yang ketiga, x pangkat minus 1 dikali dx sama dengan integral bilangan mutlak. X berarti integral dikali nilai mutlak hasilnya integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. 1. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Integral 2x tambah 5 dx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x tambah c. Integral 3x pangkat 2 min 3 dx sama dengan x pangkat 3 min 5x tambah c. Oleh karena itu, rumus umum integral dinyatakan sebagai berikut. Integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c, dengan c adalah konstanta integrasi. 2. Integral tentu. Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan tentang integral tak tentu, di mana hasil dari integrasinya masih berupa fungsi. Jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, integral disebut integral tentu. Adapun bentuk umum integral tentu adalah sebagai berikut. Integral x sama dengan a, x sama dengan b. F aksen x dx sama dengan integral a dan b, f aksen x dx sama dengan fx untuk nilai a dan b, sama dengan fb min fa. Dengan x sama dengan a disebut batas bawah, x sama dengan b disebut batas atas. Arti dari bentuk integral di atas adalah suatu f aksen integralkan atau dijumlahkan secara kontinu mulai dari titik A sampai titik B, sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, tidak lagi fungsi. Sifat-sifat integral tentu. Apabila fx, gx terdefinisi pada selang a, b, maka diperoleh persamaan berikut. 1. Integral a dan b fx plus minus gx dx sama dengan integral a dan b fx dx plus minus gx dx. Kedua, integral a dan b kf x dx sama dengan k integral a b fx dx. 3. Integral c dan c fx dx sama dengan 0. 4. Integral a dan b fx dx sama dengan integral a dan c fx dx ditambah integral c dan b fx dx. 5. Integral b dan a fx dx sama dengan min integral a dan b fx dx. Ini yaitu tentang integral substitusi. Teknik integral substitusi dalam fungsi aljabar. Pada teknik ini, bentuk fungsi fx dapat diubah menjadi bentuk k dikali gx pangkat n dikali g pangkat 1x. Perhatikan bahwa jika u sama dengan gx, maka du per dx dikali g pangkat 1x atau du sama dengan g pangkat 1x dx. Jika fx dx sama dengan k dikali
Gx pangkat n dikali G1 X dx. Maka integral ini dapat diselesaikan dengan memisalkan U sama dengan Gx dan U sama dengan G pangkat 1 X dx, sehingga diperoleh persamaan Fx dx sama dengan K dikali Fgx pangkat n dikali G pangkat 1 X dx sama dengan K dikali U pangkat n dikali du sama dengan K per n tambah 1 dikali U pangkat n tambah 1 tambah C untuk n tidak sama dengan min 1. Jika saja n sama dengan min 1, maka K dikali U pangkat min 1 dikali du sama dengan in U tambah C. Sebagai contoh, jika Fx sama dengan X pangkat n tambah 5 pangkat 3 X pangkat 3, untuk mendapat integralnya dengan memisalkan X pangkat 4 tambah 5 sama dengan U dan du per dx sama dengan 4x pangkat 3, sehingga x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Berdasarkan pemisahan ini, maka persamaan integralnya menjadi f x pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 x pangkat 3 dx sama dengan u pangkat 3 dikali 1/4 du sama dengan 1/16 dikali U pangkat 4 tambah C. Jika hasil integral di atas disubstitusikan dengan pemisalan U diperoleh 1/16 dikali U pangkat 4 tambah C sama dengan 1/16 X dikali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 tambah C. Contoh di atas merupakan teknik substitusi pada integral tak tentu. Pada integral tertentu yang memiliki nilai pada interval A kurang dari B, substitusikan ke dalam interval baru untuk variabel U. Sebagai contoh, jika 2 dikali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 X pangkat 3 dx, untuk mendapatkan integralnya dengan memisalkan X pangkat 4 tambah U sama dengan U dan du per dx sama dengan 4x pangkat 3, sehingga X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Untuk menciptakan persamaan integral dalam U, maka interval U kurang dari X kurang dari 2 dirubah menjadi X sama dengan 0 menjadi U sama dengan X pangkat 4 dan 5 sama dengan 0 pangkat 4 sama dengan 5 sama dengan 5. X sama dengan 2 menjadi U sama dengan X pangkat 4 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 5 sama dengan 21. Berdasarkan pemisahan ini, maka persamaan integral menjadi 2 kali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 X pangkat 3 dx sama dengan 21 dikali U pangkat 3 dikali 1/4 du sama dengan 1/16 dikali U pangkat 4 sama dengan 1/10 dikali 21 pangkat 4 sama dengan 1/16 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4. Integral parsial. Integral parsial adalah teknik mengintegralan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Bentuk umum integral parsial adalah sebagai berikut. Fx F dikali X G dikali X dx sama dengan UdV sama dengan UV dikurang VdU. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. U sama dengan F dikali X, sehingga du sama dengan F dikali X dx. dV sama dengan G dikali X dx, sehingga V sama dengan G dikali X dx.
jika fx berupa polinom derajat n lebih dari 1, n asli, maka bentuk formula di atas bisa disederhanakan seperti skema berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa kolom fungsi f dikali x di sebelah kiri merupakan fungsi yang harus diturunkan sampai turunnya bernilai 0. Sementara itu, kolom fungsi g dikali x sebelah kanan harus diintegralkan sampai kolom sebelah kiri bernilai 0. Ketentuan lainnya adalah tanda fungsinya selalu berselang-seling, yaitu dari positif menjadi negatif, dan seterusnya. Hitung luas daerah yang dibatasi kurva. Untuk menghitung daerah yang dibatasi kurva, ada yang menggunakan rumus diskriminan, persamaan kuadrat untuk jenis soal tertentu. Tetapi ternyata menghitung luas daerah yang dibatasi kurva bisa menggunakan konsep operasi integral. Dengan menggunakan operasi integral akan membuat menghitung soal luas daerah menjadi semakin mudah. Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi kurva bisa menggunakan rumus cepat berikut ini. Luas sama dengan D akar D per 6A pangkat 2. Rumus tersebut dapat diperoleh dari konsep integral dan limit. Volume benda putar. Sama seperti halnya menghitung luas daerah yang dibatasi kurva. Menghitung volume benda putar juga menggunakan konsep operasi integral. Konsep integral ini bisa digunakan untuk menghitung rumus luas daerah dan volume benda putar yang disesuaikan dengan kurva yang menjadi pembatasannya. Salah satu contohnya adalah jika Anda menghitung volume tabung, seperti halnya yang Anda ketahui bahwa untuk menghitung volume tabung didapatkan dari luas dari kaki tinggi. Nah, jika tabung diputar, maka rumus yang didapat adalah volume sama dengan integral B, BA buka kurung X, tutup kurung DX. Menghitung volume benda putar, Anda juga harus memperhatikan luasan benda yang diputar. Untuk rumus volume benda putar, sumbu X yang dibatasi satu kurva adalah sebagai berikut. Volume sama dengan FI integral BA buka kurung F buka kurung X tutup kurung pangkat 2 dx. Sedangkan untuk rumus volume benda putar sumbu Y yang dibatasi satu kurva adalah volume sama dengan FI integral BA buka kurung Y tutup kurung pangkat 2 dy. Untuk menentukan volume benda putar bisa menggunakan dua metode, yaitu metode cakram dan metode silinder. Metode cakram bisa digunakan jika diambil potongan tinggi benda yang sejajar dengan sumbu putarnya, sehingga rumus yang digunakan volume sama dengan integral BA FI Y pangkat 2 dx sama dengan FI integral BAY pangkat 2 dx. Sedangkan metode cincin silinder digunakan jika luasan benda diputar pada sumbu tertentu, sehingga terbentuk benda putar dengan volume yang dimiliki besar luasan dikali dengan kelilingan putarannya, sehingga berlaku rumus volume sama dengan integral BA 2 FIX titik Y dx sama dengan 2 FI integral BAX titik Y dx. Contoh soal yang pertama adalah integral 2 min 1 dalam kurung X pangkat 2 ditambah X kurang 2 dx, di mana pembahasannya adalah integral 2 min 1 dalam kurung X kuadrat tambah X dikurang 2 dx itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 dikurang 2X 2 min 1 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 ditambah 1/2 2 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung 2. Itu kenapa bisa 1/3 dalam kurung 2 pangkat 3? Karena
2-nya itu diambil dari yang integral 2 min 1. Itu dibuat X-nya dibuat menjadi 2. Lalu dikurang dengan 1/3 dalam kurung min 1 pangkat 3 ditambah 1/2 dalam kurung min 1 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung min 1. Seperti yang tadi, min satunya itu diambil dari yang integral 2 min 1. Jadi X-nya kita ubah menjadi min 1. Lalu hasilnya menjadi 8/3 ditambah 4/2 dikurang 4 dikurang dalam kurung minus 1/3 ditambah 1/2 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi 8/3 tambah 2 dikurang 4 tambah 1/3 dikurang 1/2 dikurang sama dengan 2 dikurang 2. Yang dimana hasilnya adalah min 3/2. Jadi integral 2 min 1 X kuadrat tambah X dikurang 2 dx hasilnya adalah min 3/2, atau bisa kita kecilkan lagi, kita sederhanakan lagi menjadi min 1 1/2. Contoh soal kedua adalah tentukan nilai dari atau hasil dari integral 5 dx, di mana pembahasannya adalah integral k dx sama dengan kx tambah c. Integral 5 dx sama dengan 5x ditambah c. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mencari integral tak tentu dari integral 5x4 dikurang 3x2 tambah 5 dx, di mana pembahasannya adalah integral 5x4 dikurang 3x2 ditambah x ditambah 5 dx. Hasilnya adalah 5x pangkat 4/5 dikurang 3x pangkat 3/3 ditambah c sama dengan x4 dikurang x3 ditambah c. Lalu kita ke soal yang keempat, yaitu menentukan hasil dari integral cos pangkat 2 2x sin 2x dx. Kita misalkan U itu sama dengan cos 2x dan du per dx sama dengan min 2 sin 2x. Maka du sama dengan min 2 sin 2x dx. Atau rumusnya kita bisa buat menjadi min du per 2 sama dengan sin 2x dx. Sehingga integral cos pangkat 2 2x sin 2x dx sama dengan integral u pangkat 2 dalam kurung min 1/2 du sama dengan min 1/2 dalam kurung u pangkat 3/3. Hasilnya adalah min u pangkat 3/6. Kenapa hasilnya bisa menjadi min u pangkat 3/6? Karena min 1/2 dikali u pangkat 3/3. Maka hasil yang kita dapat menjadi min u pangkat 3/6. Kemudian min u pangkat 3/6 kita substitusikan dengan nilai u menjadi min u pangkat 3/6 sama dengan cos pangkat 3 2x/6. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu menentukan hasil integral dari persamaan integral x pangkat 2 akar dari x tambah 2 dx. Dimana pembahasannya yang pertama, kita harus membuat permisalan seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Jika dalam memisalkan kita menemukan adanya pangkat 2 atau polinom derajat 2, kita menggunakan cara skema agar pengerjaannya lebih cepat. Misal,
U itu sama dengan X2 polinom derajat 2. Dengan demikian akan lebih mudah kita menggunakan cara skema seperti berikut. X pangkat 2 di sebelah kanannya itu menjadi X tambah 2 dalam kurung X tambah 2 pangkat 1/2. Sebelah kirinya 2X dan sebelah kanannya menjadi 2/3 dalam kurung X tambah 2 pangkat 3/2. Lalu di sebelah kirinya ada angka 2 dan di sebelah kanannya adalah 4/15 dalam kurung X tambah 2 itu adalah 3/2. Terakhir 0. Di sebelah kanannya ada 8/105 dalam kurung X tambah 2 pangkat 3/2. Jadi hasil dari integral X pangkat 2 akar dari X tambah 2 dx adalah sebagai berikut. 2/3x pangkat 2 dalam kurung X tambah 2 akar dari X tambah 2 dikurang 8/15x dalam kurung X tambah 2 pangkat 2 akar dari X tambah 2 ditambah 16/105 dalam kurung X tambah 2 pangkat 2 akar dari X tambah 2 tambah C. Itulah contoh soal dari materi integral yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.